Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalpa ya. Nah, di tanggal 16 ini secara mengejutkan AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, sebuah asosiasi yang menaungi, membawahi para pinjol-pinjol ini, secara mengejutkan mengeluarkan PTP untuk nasabah Galbay. Bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol, wajib nonton video ini agar tahu PTP itu apa, karena ini sangat penting sekali dan bisa merubah wajah industri fintech ini. Ya, saya sebenarnya agak berat ngomong merubah wajah industri fintech karena sebenarnya harusnya tidak diubah wajahnya tapi dihapus saja, gitu ya. Nah, oke. Apa itu PTP, Bang? Langsung saja kita bahas di sini ya dari kontan.co.id. Ini ya, di sini ada judulnya seperti ini. Ini respon OJK soal hadirnya portal tenaga penagihan di industri fintech lending. Jadi, OJK merespon adanya portal tenaga penagihan di industri fintech lending karena yang menciptakan bukanlah OJK tapi AFPI-nya langsung, gitu ya. Langsung saja kita baca beritanya di sini. Nah, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI resmi meluncurkan portal tenaga penagihan atau PTP di industri fintech peer-to-peer atau P2P lending atau pinjaman daring atau pindah. Ya. Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman menilai portal tenaga penagihan yang diluncurkan AFPI merupakan salah satu inisiatif guna mendorong dan meningkatkan kualitas penagihan yang diselenggarakan penyelenggara fintech lending. Nah, ini jadi khusus untuk galbayers. Nah, mereka AFPI ini ingin meningkatkan kualitas penagihan. Nah, coba dengan cara apa? Kita lanjut baca dulu ya. Diharapkan portal tersebut dapat menjadi akses komunikasi dua arah bagi AFPI dengan konsumen terkait perilaku dan etika penagihan di industri fintech lending, katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada hari Selasa. Agusman berharap adanya PTP dapat meminimalisir tingkat pelanggaran oleh penyelenggara fintech lending terhadap ketentuan penagihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Jadi, ya di sini sebenarnya miris guys. Ya, Agusman itu dari OJK mengharapkan adanya PTP dapat meminimalisir tingkat pelanggaran oleh penyelenggara fintech lending terhadap ketentuan penagihan. Jadi Agusman ini sudah tahu guys ada pelanggaran itu, gitu sudah tahu, tapi dibiarkan saja dan berharap bisa diminimalisir oleh yang lainnya, gitu loh. Bagaimana menurut Anda seperti itu? Ya kan? Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Harusnya sebagai OJK ketika ada pelanggaran di fintech, ya kan, ya itu langsung dibasmi, langsung dituntaskan, gitu loh. Jangan berharap, ya kan, berharap adanya PTP ini bisa minimalisir, berarti juga pinjol ini sudah melanggar peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 tentang penagihan itu guys, ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Di sini bagian yang paling pentingnya guys, yang wajib kita ketahui, wajib kita tempelkan dalam kepala kita. Karena kalau marah-marah oleh OJK, apa marah-marah ke OJK gitu, itu sudah biasa. Kita marah-marah tidak ditanggapi itu, oke? Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Oke. Sebelumnya, Ketua Umum AFPI, Encik Jafar, mengatakan, lewat PTP, masyarakat dapat dengan mudah melakukan verifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih fintech lending. Ya, dengan inovasi tersebut, dia bilang masyarakat, terutama peminjam atau borrower, bisa memastikan petugas yang menghubungi benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan. Kata dia, dengan demikian dapat menghindari praktek penagihan yang tidak beretika, ungkapnya dalam keterangan resmi AFPI. Nah, jadi guys, ke depannya di masa depan, nanti ketika Anda ditagih oleh DC WA, DC lapangan, DC SMS, DC telepon, itu mereka wajib ya memberikan identitas mereka lalu kita verifikasi di PTP. Ya, ini kata Ketua Umum AFPI Insik Jafar ya. Oke? Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti ditagih, si DC ini nggak mau memberikan ID card-nya, sertifikatnya gitu ya, maka wajib diblokir, maka wajib jangan ditemui. Ya, jangan ditemui, jangan dibales, ya kan? Karena itu adalah hak konsumen dan sudah ada peraturannya. Oke? Kalau yang sekarang itu ya, kita ini ditagih oleh nomor asing, ya kan? Dan mereka ini tidak mau mengeluarkan ID card-nya. Ya, kita tidak tahu siapa yang menagih. Kita tidak tahu sumber mereka dari mana. Apakah legal atau tidak? Apakah merugikan kita atau tidak? Ya.
Oke, selanjutnya dulu ya di sini ya. Selain itu, Encik mengungkapkan peluncuran portal tenaga penagihan menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola fintech lending di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tenaga penagihan secara transparan. Encik mengatakan setiap tenaga penagihan yang telah lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat kompetensi akan memiliki ID digital dengan Quick Response QR Code yang dapat di-scan masyarakat untuk memvalidasi status sertifikat dan legalitas petugas tersebut. PTP juga berfungsi sebagai sistem manajemen informasi dan kompetensi tenaga penagihan di seluruh ekosistem industri. Gitu ya. Jadi misalkan ada Bapak Markus, ya Markus Beta itu yang menagih, ya kan? Bahasanya Markus, ya kan di WA-nya nih Markus gitu kan. Kita QR kode kan, gitu. Ternyata namanya Tarmudi, ya kan namanya Taryadi. Setahu saya Taryadi, Tarmudi tidak ada yang logatnya beta, ya kan? Itu Jawir, Jawa, ya. Nah, kalau sudah bohong seperti itu nggak jangan mau, ya. Bisa saja penipuan, gitu ya. Nah, lalu melalui sistem itu perusahaan dapat mendaftarkan, memantau dan memperbarui status tenaga penagihan mereka termasuk riwayat kerja, status pegawaian hingga catatan profesionalitas. Jadi di situ nanti ada catatan profesionalitas atau tidak gitu. Kalau misalkan pernah ngancem, pernah kasar dan lain-lain gitu ya. Itu nanti DC-DC tidak akan dipakai lagi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, Encik menambahkan portal tersebut juga membantu memitigasi resiko rekrutmen dengan menghadirkan daftar tenaga penagih yang tidak sedang bekerja di perusahaan lain atau free agent. Sehingga proses rekrutmen dapat berlangsung lebih transparan dan terkontrol. Oh, jadi adanya PTP ini sebenarnya awal munculnya itu karena adanya double job, triple job, guys. Ini nih, ya. Double job, triple job. Lalu adanya juga mungkin penipuan yang terjadi di divisi penagihan. Contohnya misalkan seperti DC ini nagih, ya. Bu bayarkan sekarang. Ibunya mau bayar tuh, ya kan? Ya udah Mas saya bayar 2 juta. Kemana? Gitu kan. Ke rekening ini Bu. Ternyata rekeningnya dia sendiri. Gitu guys. Ya mungkin praktek itu banyak guys. Sehingga AFPI ini memunculkan PTP. Program PTP ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan data layanan konsumen OJK selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025, tercatat ada 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan dengan 7.953 pengaduan berasal dari sektor fintech lending. Wah, sudah artikelnya ini. Ya. Nah, jadi nanti guys ya, misalkan kita itu ditagih ya, kita harus minta ID card-nya. ID card-nya dan sertifikasinya. Kalau mereka tidak mau, maka jangan diladenin. Itu sangat boleh sekali seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu siapa dia. Oke. Kalau dia ngasih sertifikatnya, ID card-nya gitu ya, benar enggak? Nah, kalau benar, ya silakan tagih. Nggak apa-apa guys, komunikasi aja. Misalkan, gini, Anda jatuh tempo nih. Besok jatuh tempo, nggak ada uang sama sekali. Tidak ada uang sama sekali, sudah habis-habisan. Gitu kan ya. Anda bilang aja ke Kredivo, ke Aku Laku, kemanapun itu, ya kan. Karena Anda sudah tidak punya uang sama sekali, Anda bilang untuk sekarang saya belum bisa bayar karena tidak punya uang. Nah, nanti pasti DC-nya ini nanya, ya, kapan Pak bisa dibayarkan, kapan Pak bisa diusahakan. Nah, Anda jangan menjanjikan pembayaran seolah-olah Anda itu mampu bayar, guys, kalau memang tidak ada uang sama sekali, gitu ya. Karena nanti DC-nya ini makin intens menagih Anda terus saja. Yang menagih janji bayar Anda terus saja gitu ya. Kalau sudah tidak ada, tidak mampu gitu ya, buat makan aja nggak ada gitu kan ya. Mau gimana lagi kan? Ya sudah, gitu loh. Anda bilang, saya belum mampu Pak sama sekali. Kerjaan baru dipecat, misal warung tutup, usaha bangkrut, dan lain-lain. Jelaskan saja guys. Oke? Nanti semoga jelas ya video kali ini. Jadi ada program baru dari IPI di mana kita bisa memverifikasi ID-ID debt collector tersebut. Gimana menurut Anda? Apakah perlu atau tidak program PTP ini? Atau sebaiknya pinjol ini dihapus saja? Coba tulis di kolom komentar, oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.